Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Graystone Channel. Dan ini adalah segmen analisa kripto. Segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget antusiasmenya, banyak banget requestan yang udah masuk. Hari ini kita akan bahas Degen. Satu lagi kita juga akan mengulas untuk token MOG atau MOG ya. Ini juga lumayan banyak, aku catat ada 5 orang yang request token MOG untuk dibahas. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Namun sebelumnya aku mau forward satu fitur baru yang datangnya dari Gate.io. Teman-teman, Gate.io adalah salah satu exchange internasional yang bisa teman-teman pakai untuk melakukan perdagangan trading ya di market spot. Kemudian juga di market futures, dan juga buat yang suka staking aset kalian, di sini juga sudah tersedia. Tersedia banyak sekali pilihan token, termasuk juga token-token startup. Token-token yang baru aja rilis dengan market cap yang sangat kecil. Menarik untuk teman-teman yang suka spekulasi. Nah, fitur terbarunya adalah fitur pre-mint. Fitur pre-mint ini memungkinkan teman-teman untuk melakukan penguncian terhadap USDT yang kalian punya, atau bahasa awamnya adalah melakukan staking. Jadi intinya teman-teman yang punya USDT, teman-teman bisa staking untuk mencetak pre-token dan juga melakukan pemesanan di pasar perdagangan untuk mendapatkan keuntungan terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman yang punya USDT, teman-teman bisa simpan di Gate.io dan lakukan staking secara otomatis. Nanti bila mana ada token-token baru yang bakalan listing, kalian akan otomatis memperoleh token-token tersebut melalui program dari staking yang sudah teman-teman lakukan sebelumnya. Jadi keunggulannya adalah teman-teman bisa untuk mendapatkan free token dan kemudian menjualnya ya di pasar perdagangan tanpa harus menunggu dan juga mendapatkan keuntungan lebih awal. Kemudian teman-teman bisa juga melakukan perdagangan secara fleksibel. Jadi ada dua metode kalau teman-teman memang pengen untuk melakukan transaksi di token-token baru, token-token startup. Ini contoh-contohnya. Ada token Dogs yang sudah masuk ke pre-market dari Gate.io, kemudian Hamster, ya HMSTR, terus juga ada Bit, Eigen, dan juga beberapa token yang lain. Ini Eigen Layer. Nah, di setiap project yang di listing di fase pre-market dari Gate.io, biasanya itu semingguan ke depan itu akan ada fase pre-mint. Ini contohnya, kayak Dogs sudah ada fase pre-mint, kemudian Hamster juga sudah ada fase pre-mint. Nah, buat teman-teman yang pengen mengaktifkan, teman-teman masuk ke menu perdagangan, kemudian pilih yang perdagangan pra-pasar, new. Teman-teman pilih menu tersebut, kemudian klik yang pre-mint. Di sini teman-teman bisa melakukan penguncian USDT yang kalian miliki. Misalkan teman-teman punya 100 USDT, ya udah teman-teman bisa staking langsung. Nanti teman-teman akan memperoleh sebagian kecil dari Dogs setelah teman-teman melakukan penguncian gitu. Jadi misalnya teman-teman punya sedikit USDT, misalkan 100 nih, contoh ya. 100, teman-teman bisa lihat kira-kira teman-teman berpotensi dapat berapa token Dogs yang bakalan teman-teman terima gitu. Jadi kan kelihatan di sini. Nah, kalau teman-teman melakukan staking, yang pertama teman-teman dapat reward berupa USDT, yang kedua teman-teman dapat reward juga berupa Dogs token atau token-token yang masuk di fase pre-mint-nya Gate.io. Jadi double keuntungan. Atau teman-teman yang memang nggak pengen staking, aduh dapatnya dikit, teman-teman bisa langsung memulai perdagangan di fase perdagangan sekarang. Teman-teman sudah bisa melakukan transaksi ya, tapi ada peringatan resiko karena token-token yang baru listing seperti ini volatilitasnya sangat tinggi ya. Volume perdagangannya sangat kecil dan juga rawan banget kalau teman-teman FOMO di sini, bisa jadi teman-teman nyangkut di atas gitu. Jadi ya itu kurang lebih ya. Jadi buat yang mau memperdagangkan atau mencoba fitur terbaru dari Gate.io ini, bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi untuk melakukan registrasi di Gate.io. Oke, next kita akan masuk ke pembahasannya dari Degen. Degen hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp73, marketnya drop 8% dalam perdagangan satu hari ini. Degen sendiri memang diluncurkan sebagai sebuah meme token dari ya, sebuah meme token dengan tema topi pada umumnya, pada awalnya teman-teman. Namun belakangan dia mendapatkan satu utility baru, yaitu adalah sebagai reward token untuk user Farcaster. Jadi Farcaster sendiri adalah salah satu bisa dibilang aplikasi ataupun ya aplikasi sosial media terdesentralisasi yang ada di blockchain. Jadi Farcaster sendiri itu
tempat teman-teman bisa melakukan semacam, apa ya, chat dengan orang, ataupun teman-teman bisa update status, atau mungkin bisa share-share something. Nah, di sini teman-teman bisa berinteraksi dengan banyak sekali pengguna kripto juga, karena setauku, Farcaster ini kalau mau daftar aja itu kita, ada biayanya teman-teman. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk, dan otomatis orang-orang yang sudah masuk ke sini adalah orang-orang yang memang mau membayar harga, gitu. Nah, si token Degen ini digunakan sebagai reward untuk membayar, memberikan donasi, ataupun ada like and comment akun-akun yang sudah dimonetisasi di Farcaster. Itu. Jadi fungsi dari Degen ya sebagai token reward lah, bisa dibilang seperti itu, yang tentunya merupakan token penunjang dari aplikasi ini, yang bikin aplikasi ini makin lama mungkin bisa semakin banyak peminatnya. Dan aku sendiri jujur belum daftar ya teman-teman, karena ya kebanyakan sosial media aja sih. Tapi kalau kita lihat dari sini, Degen punya supply maksimum sebanyak 36,9 miliar token ya. Sementara token beredarnya di sini masih rancu, teman-teman. Kenapa demikian? Karena kemarin ada sedikit masalah terhadap project dari Degen. Ini beritanya, di mana salah satu investor dari Degen dikabarkan kehilangan 90% dananya selama melakukan transfer di jembatan Base. Jadi Degen ini running di jaringan layer ketiga, layer kedua dari Ethereum, yaitu dari Base chain ya. Di mana sebuah akun pengguna bernama tempe.degen melaporkan kehilangan senilai atau sebanyak 765.000 token Degen, atau valuasinya sekitar 5.000 US dollar, karena sebuah kecelakaan yang terjadi selama pemindahan jembatan rutin yang telah memicu gelombang kekhawatiran dan juga kritik pada komunitas. Jadi ada semacam error gitu dari jaringan Degen sehingga menyebabkan salah satu investornya itu mengalami kerugian. Nah, ini dia ada bikin apa ya, postingan di Farcaster, teman-teman, dan ini tentu saja menuai banyak sekali kontroversi. Dan ketika berita atau kabar tersebut sempat diposting sejak tanggal 16 Juli 2024, harga Degen langsung drop signifikan. Ini menimbulkan kekhawatiran memang dari para investornya yang melihat ya sebuah kejadian negatif ya dari jaringan Degen sendiri, sehingga ya bisa dibilang membuat harganya drop waktu itu karena sentimen negatif tersebut. Gitu. Sementara kalau kita lihat dari penjelajahan base chain scan, kita bisa lihat jumlah Degen sebenarnya mayoritas memang masih dipegang oleh developernya sampai 42%. Ini memang kontrak yang anonimus, namun kalau kita cek sendiri ada banyak sekali pembayaran terhadap deployer. Jadi pembayaran yang mereka lakukan kepada deployer ini merupakan sebuah transaksi yang mereka lakukan kepada para kontributor di Degen. Jadi ini kemungkinan adalah dev yang terus melakukan distribusi. Ada transfer out ya ke beberapa wallet ini sebagai bayaran, sepertinya seperti itu. Kalau kita lihat sih dari penggunaan Degen sendiri, apakah teman-teman ada yang pakai Farcaster sebagai aplikasi sosial media kalian? Jika ada, teman-teman, aku mohon testimoninya gimana teman-teman yang udah pakai. Apakah aplikasi tersebut worth it? Apakah penggunanya banyak? Ya, apakah dengan gampang kita bisa mencari popularitas di sana? Teman-teman bisa kasih komen, karena komen tersebut bakalan bisa menjadi acuan nih, gambaran, terutama bagi mereka yang sudah investasi di token Degen. Kemudian setelah kehilangan tersebut ya kan ada sekitar ya ada dana yang hilang ya 90% ini, yaitu sebanyak 785.000 Degen. Kemudian dari developer Degen sendiri berkomitmen pengen untuk melakukan refund atau mengembalikan dana yang hilang tersebut dari salah satu pengguna dari Degen. Ini merupakan sebuah respon bagus sebenarnya dari Degen sendiri, langsung dibales ya sama Degen, dan tentu saja ini bisa menimbulkan peningkatan kepercayaan kepada ekosistem Degen. Aku sendiri belum dapat update apakah terkait dengan kehilangan tersebut Degen sudah benar-benar melakukan refund sampai hari ini atau masih belum.
gitu. Kalau kita lihat dari komposisi tokenomic Degen, kebanyakan ini didapatkan melalui airdrop. Ada airdrop 1, 2, dan juga 3. Kalau di total ini sekitar 60% ya teman-teman, 60%. Sementara sisanya ada di liquidity mining 10%, liquidity pool 15%, dan sisanya baru dari ekosistem dan juga dev mereka. Jadi kalau kita lihat dari sini, kebanyakan token ini dibagikan akan berupa airdrop. Hati-hati karena airdrop hunter berpotensi untuk semangat untuk melakukan penjualan. Ini beberapa fitur-fitur yang dimiliki oleh the apps dari Degen. Itu sih teman-teman update terbaru dari Degen. So far aku sendiri masih belum dapat angka pasti terkait dengan supply beredar dari Degen ya, terutama di CoinMarketCap karena di sini kedetek 0% teman-teman. Degen sendiri sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange kayak OKX, Bybit, Gate.io, Huobi, KuCoin, Maxi, Bitget, dan kawan-kawan. Lalu gimana untuk price action atau pergerakan dari harga Degen? So far Degen sudah drop lumayan signifikan ke level 0,0026 dolar. Ya, level tersebut merupakan area level support yang menahan Degen sementara ini. Dan menurut saya ketika dia menyentuh level support tersebut ada semacam pembalikan arah jangka pendek yang terjadi. Nah, kalau kita zoom out, teman-teman, Degen di time frame daily kelihatan dia ada potensial membentuk yang namanya bullish divergence. Di sini dari MACD kita bisa melihat, bisa consider sebagai sebuah bullish divergence yang masih membutuhkan follow up, masih membutuhkan konfirmasi. Apalagi setelah kemarin mereka menyentuh area level support di kisaran 0,0024, menarik untuk banyak investor untuk mulai entry. Tapi kalau dari pertimbangan lain, volume perdagangannya sebenarnya masih mengindikasikan hal yang positif. Cuman dari smart money masih belum kelihatan. Kita masih belum dapat sebuah sinyal apakah whales tertarik untuk melakukan akumulasi dan juga ngepam harga dari Degen. Kalau menurut saya sih potensialnya ada. Kita bisa lihat beberapa level target yang mungkin akan berpotensi bila mana skenario reversal ini cukup berhasil. Nah, kita akan lihat dulu beberapa area support yang bisa teman-teman pertimbangkan. Strong support kuatnya ada di kisaran strong support kuatnya ada di kisaran level 0,0024. Sementara resistance yang kuat itu ada di kisaran 0,013 dolar. Bila mana Degen mampu untuk reversal di level saat ini, maka akan berpotensi menguji area tersebut, sehingga memunculkan potensial kenaikan sebanyak 200%. Tentu saja untuk mencapai level tersebut membutuhkan waktu, maybe takes time 1-2 bulan, teman-teman. Jadi nggak akan terlalu instan, kecuali memang ada whales yang sengaja pump karena memang harganya sudah lumayan drop. Itu sih indikasi positif datang dari volume dan juga indikator dari MACD. Tapi kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, Degen ini sempat ada kenaikan jangka pendek ya. Cuman kenaikan jangka pendek tersebut itu juga masih menyisakan semacam kekhawatiran karena ada semacam pump and dump yang terjadi pada pasar dari Degen. Jadi ini masih belum stabil meskipun memang ada kenaikan dan juga ada indikasi smart money yang sudah mulai melakukan perdagangan. Secara jangka pendek, next target untuk Degen adalah koreksi wajar, koreksi sehat ke kisaran 0,004 dolar. Let's say kalau level tersebut mampu menahan Degen dan juga ada semacam buyer yang mau masuk, ya bisa jadi next target Degen adalah ya di situ adalah level 61,8 dari Fibonacci. Next targetnya jika mantul dari area tersebut, maka akan menguji area resistance di sini di 0,008 dolar dan itu tepat adalah area resistance dari trendline yang sudah terbentuk sebelumnya. Overall sih Degen masih bergerak konsolidasi menurun ya. Jadi kita tunggu aja, semoga ada indikasi reversal dalam jangka pendek buat Degen. Oke, semoga bisa dipahami. Next kita akan bahas MOG coin atau MOG. Hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,02 dolar. Hari ini dia drop signifikan 16%. Jadi emoji token ini merupakan sebuah meme coin dengan tema kucing emoji ya. Ya seperti ini, kayak nangis, bukan nangis sih, ketawa tapi saking lucunya sampai keluar air mata. Itu emoji koin memimpin peraihan keuntungan terbesar sementara di pasar kripto.
terjadi di 30 Juli kemarin. Ya, koin ini sepertinya masih hype dalam beberapa waktu dan kalau kita perhatikan memang token ini tidak memiliki fungsional selain sebagai meme, sebagai alat lucu-lucuan, first cultural currency on the internet. Ya, awalnya emoji merupakan sebuah meme lucu, namun pada musim panas 2023, proyek ini berkembang menjadi sebuah meme token yang lebih terstruktur di Uniswap, di jaringan liquidity pool volume kedua. Gitu, emoji token. Kalau kita lihat dia running di jaringan Ethereum ERC20 dengan total supply sekitar 390 triliun, sementara maksimum supply-nya mencapai 440 triliun token emoji. Tuh, kalau kita lihat dari data terbarunya, dia belum mencapai maksimum supply dan masih bertahan di kisaran supply 85%. Artinya token ini sudah lumayan banyak nih di market. Market kapitalisasi pasarnya sekitar 7,3 triliun dengan posisi di 113. Bukan tergolong koin yang kecil market cap-nya ya, lumayan besar, teman-teman. Dari Twitter, engagement-nya cukup bagus. Sebagai sebuah meme token, banyak sekali postingan-postingan yang mendapatkan like dan juga penonton view yang cukup besar. Ini mengindikasikan token ini cukup diminati secara jangka pendek. Mungkin sedang bersaing dengan token-token tema anjing-anjingan dan juga kodok ya, dari jaringan-jaringan dan juga meme token yang lain gitu. Jadi emoji cukup bisa mencuri perhatian lah, istilahnya seperti itu. Ini website resminya ya, lumayan lucu juga teman-teman. Dan kalau kita lihat sih dari sini sebenarnya emoji ini tidak terlalu punya kegunaan ya. Jadi project ini itu tidak ada fungsi ya, melainkan hanya mendorong orang untuk FOMO dan juga bisa mendapatkan keuntungan praktis dalam perdagangannya. Tuh, jadi teman-teman yang pengen memperdagangkan wajib untuk berhati-hati di dalam token-token dan juga project yang memang sifatnya seperti ini. Oke, nggak terlalu panjang kita membahas untuk emoji. Kita lihat dari pasarnya sekarang. Pasar dari emoji ada di Uniswap, Bybit, Gate.io, Huobi, KuCoin, Maxi, dan juga exchange yang lain. Itu sih kalau kita lihat dari analitik di sini belum bisa ditampilkan ya. Oke, kita akan lihat dari price action-nya langsung. MOG diperdagangkan di kisaran 0,00000-nya 5 kali, 12,656 dolar. Sementara trennya lumayan bagus dari time frame daily, kelihatan dia masih dalam posisi uptrend dalam beberapa waktu. Namun bisa diperhatikan juga bahwa volatilitas dari token MOG ini sangat-sangat signifikan, guys. Sangat-sangat signifikan, ekstrim penurunan dan juga kenaikannya. Nah, di sini kita bisa menggunakan indikator MACD yang memang sudah memberikan indikasi-indikasi yang lumayan positif untuk token ini. Kalau kita perhatikan, MACD dalam posisi ekstrim jual saat ini, yang mengindikasikan sebenarnya emoji ini masih dalam proses penurunan atau koreksi. Teman-teman, dia bergerak koreksi cenderung membuat pola rising wedge pattern. Jadi rising wedge pattern ini merupakan sebuah pola yang kecenderungannya mengarah kepada tren penurunan. Ya, rising wedge. Nah, ini contohnya dia bergerak cenderung naik, tapi kenaikannya itu terbatas. Dan ini harus teman-teman waspadai sih, karena pola ini seringkali bisa membuat trader mendapatkan kerugian, teman-teman. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan dari Degan ini overall sedang konsolidasi bergerak masih cenderung menguat dengan area target ada di kisaran 0,05 kali 2102. Ya, sementara saat ini proses penurunan masih sedang terjadi. Dari smart money kelihatan banget sudah mulai turun, teman-teman. Jumlah traders atau whales besar di token ini pelan-pelan udah mulai turun dengan volume perdagangan yang sebenarnya tidak mengalami kenaikan. Gitu, jadi token ini perlu untuk mempertahankan mereka punya hype ya, supaya masih bisa mendorong lebih banyak orang untuk masuk. Kalau teman-teman sudah tanggung punya saat ini yang mungkin pengen untuk melakukan akumulasi, kalau saran aku sih untuk tahan dulu deh. Kita masih belum menemukan indikasi yang cukup menarik terhadap
kemungkinan kelanjutan pada token ini. Justru kita melihat adanya potensial koreksi ataupun penurunan yang lebih dalam, teman-teman. Takutnya nanti dia bisa bergerak seperti ini ya, breakdown dari level resistance di trendline di 0,05 kali 100. Jadi level tersebut sangat-sangat dihindari lah bisa dibilang begitu. Namun kalau kita melihat dari progres pergerakan dari emoji, sebenarnya ini masih uptrend dan cukup sering melawan arus. Kalau kalian perhatikan dari beberapa altcoin yang lain, itu sudah mengalami proses penurunan yang lumayan signifikan sejak bulan Maret 2024. Ya, ini seperti Matic, Solana masih oke konsolidasi, Celestia ini udah turun cukup dalam, dan Cardano pun juga turun. Namun kalau si MOG ini dia agak lain, teman-teman. Dia agak strong ya, penguatannya justru malah bisa untuk naik secara jangka pendek. Jadi ya itu sih anomalinya di sana. Ditakutkan ketika token emoji ini malah koreksi agak dalam, justru token-token yang punya fundamental dapatkan momentum untuk kenaikannya. Karena dana di pasar itu sebenarnya segitu-segitu aja, apalagi di tengah suku bunga yang tinggi ini. Itu jadi nggak akan sembarang token mengalami kenaikan, guys. Kalau ada satu token yang mengalami kenaikan, maka yang lain berpotensi akan menurun. Kalau ada satu aset yang naik, maka aset yang lain kemungkinan bakalan berpotensi turun. Maka dari itu, kalau menurut saya sih untuk waspada aja untuk emoji ini. Itu sih kalau dia kebetulan trennya bagus dan mungkin bisa mempertahankan area 0,000100, ya potensinya masih bisa positif. Dari MACD aku masih menunggu adanya golden cross atau indikasi beli ya. Kalau sementara kan masih merah nih, jadi ya masih stay away aja sih kalau menurutku. Jadi gitu aja sih paling buat emoji. Let's say kalau dia mampu mempertahankan level 0,05 kali 1, itu merupakan sebuah resistance penting ya. Kalau bisa mantul di level tersebut, next targetnya adalah di 0,05 kali 2042. Tapi kalau gagal, hati-hati potensi koreksinya bisa ke 0,06 kali 39. Jadi lumayan dalam potensi penurunannya. Jadi ibaratnya resiko untuk masuk di token ini lebih besar daripada potensial teman-teman kalau misalkan mau menunggu ya. Jadi gitu aja deh buat pembahasan Degen dan emoji. Semoga videonya bisa bermanfaat. Selalu cermat dalam berinvestasi, ya kan, pelajari fundamentalnya terlebih dahulu, lakukan cross check dan juga perbandingan. Siapa tahu teman-teman bisa mendapatkan indikasi-indikasi lain. Gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.